Halo semua, kami dari kelompok 2 jurusan manajemen kelas 1B7 Universitas Samratulangi. Pada saat ini kami akan membahas tentang menjelaskan pengembangan organisasi, budaya, dan manajemen konflik. Sekedar informasi bahwa tugas ini dari mata kuliah pengantar manajemen oleh dosen Dr. Victor Lengkong, SE, MSI. Pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Ada beberapa pengertian mengenai pengembangan organisasi, yaitu A. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu organisasi. B. Pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan situasional atau kontingensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. C. Pengembangan organisasi lebih menekankan pada sistem sebagai sasaran perubahan. D. Pengembangan organisasi meliputi perubahan yang sengaja direncanakan. Pengembangan organisasi mengukur prestasi suatu organisasi dari segi efisiensi, efektivitas, dan kesehatan. Poin A. Efisien dapat diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran yang mengacu pada konsep minimax atau masukan minimum dan keluaran maksimum. Efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya, artinya kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. C. Kesehatan organisasi adalah suatu fungsi dari sifat dan mutu hubungan antara para individu dan organisasi, yaitu hubungan yang dinamis dan adaptabilitas. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengembangan organisasi. Yang pertama itu faktor kekuatan eksternal, terdiri dari kompetensi yang semakin tajam antar organisasi, perkembangan iptek, dan perubahan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang membuat organisasi berpikir bagaimana mendapatkan sumber di luar organisasi untuk masa depan organisasi tersebut. Dan faktor kedua yaitu kekuatan eksternal, yaitu terdiri dari struktur, sistem dan prosedur, perlengkapan dan fasilitas, dan terakhir proses dan sasaran. Strategi pengembangan organisasi. Teknik pengembangan organisasi pada hakikatnya adalah strategi intervensi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau di dalam melakukan perubahan-perubahan. Sampai sekarang cukup banyak teknik pengembangan organisasi yang telah dikembangkan oleh para pakar. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, latihan kepekaan atau sensitive training merupakan teknik pengembangan yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group dalam kelompok-kelompok T atau singkatan dari training yang masing-masing terdiri dari 6-10 peserta. Pemimpin kelompok membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Kedua kesi pengembangan organisasi, pendekatan grip pada pengembangan organisasi didasarkan pada konsep managerial grip yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Mouton. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. Ketiga, survei umpan balik. Tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpanbalikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyedia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan konstruktif dan masih banyak lagi. Apa itu budaya organisasi? Budaya berasal dari bahasa Latin color yang berarti mengelola atau mengerjakan.
Kemudian dalam bahasa Inggris disebut culture, yang artinya cara atau pola hidup masyarakat secara terminologis budaya. Adalah suatu hasil dari budi atau daya, cipta, karya, karsa, pikiran, dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat diterima sebagai suatu perilaku yang beradab. Jadi budaya organisasi adalah sebuah sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dan organisasi-organisasi lainnya. Langkah-langkah untuk memperkuat budaya organisasi. 1. Memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi. 2. Melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi. 3. Memberikan contoh atau teladan. 4. Membuat acara-acara rutinitas. 5. Memberikan penilaian dan penghargaan. 6. Tanggap terhadap masalah eksternal dan internal. 7. Koordinasi dan kontrol. Fungsi budaya dan organisasi terdiri dari yang pertama ada batas. Batas merupakan budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kedua itu identitas, merupakan budaya yang membawa suatu identitas bagi anggota-anggota dalam organisasi. Yang ketiga komitmen, yaitu budaya memfasilitasi timbulnya komitmen pada suatu yang lebih besar daripada kepentingan individu atau pribadi. Yang keempat, stabilitas, yaitu budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Ada 3 tipologi budaya organisasi. Yang pertama, organisasi koersif adalah organisasi di mana para anggota organisasi harus mematuhi apapun peraturan yang diberlakukan. Yang kedua, organisasi utilitarian adalah organisasi di mana para anggota diperlakukan secara adil dalam pekerjaan dan hasil sesuai dengan standar atau ketentuan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi. Yang ketiga, organisasi normatif adalah organisasi di mana para anggota organisasinya memberikan kontribusi tinggi pada komitmen karena menganggap organisasi adalah sama dengan tujuan diri mereka sendiri. Apa itu manajemen konflik? Konflik adalah perjuangan yang dilakukan secara sadar dan langsung antara individu dan atau kelompok untuk tujuan yang sama. Mengalahkan saingan nampaknya merupakan cara yang penting untuk mencapai tujuan. Menurut Killeman and Thomas, yang dimaksud dengan konflik adalah suatu kondisi ketidakcocokan objektif antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan seperti perilaku yang sengaja mengganggu upaya pencapaian tujuan dan secara emosional mengandung suasana permusuhan. Adapun 4 area struktural dalam konflik keorganisasian yakni: pertama, konflik hierarki, yakni konflik antara beberapa jenjang dalam organisasi dapat disebabkan karena tumpang tindih kewenangan atau rebutan pekerjaan. Kedua, konflik fungsional, yakni konflik karena tumpang tindih atau rebutan fungsi, misalnya antara pejabat fungsional dengan pejabat struktural yang menangani bidang yang sama. Ketiga, konflik antara lini dan staf, seringkali disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Keempat, konflik organisasi formal dengan informal. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest dan interpretasi bagi pihak luar di luar yang berkonflik. Sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Jadi kesimpulannya, dalam masyarakat yang masih penuh dengan nilai-nilai kesopanan, budaya saling membantu yang masih sangat kental, sangat ramah dan sebagainya, akan cenderung untuk menghindari konflik. Berbeda dengan masyarakat yang bersifat power seekers, mereka cenderung untuk bersaing dalam menghadapi konflik yang muncul pada kekuasaan dan wewenang. Sedangkan organisasi atau seseorang yang berada dalam masyarakat yang bersifat egalitarian lebih menyukai gaya akomodasi.
menyelesaikan konfliknya dengan menghargai pada keadilan atau justice. Gaya menyelesaikan konflik dengan kolaborasi terdapat pada masyarakat yang bertipe stimulation seekers, di mana pihak-pihak yang terlibat konflik saling terbuka dan berbagi pengalaman masing-masing yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar yang saling menguntungkan.